Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Niko, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Saat ini, gereja memerlukan bantuan FLC Family untuk dapat terlibat secara aktif di beberapa ministry area, antara lain Glam Ministry di area makeup dan hairdo, Kids Ministry sebagai pendamping anak-anak atau pengajar, Praise and Worship sebagai musisi, singer atau worship leader, dan Media Ministry di area visual media, photographer atau videographer. Kelas pranikah atau perjalanan nikah impian akan diadakan setiap hari Sabtu pada tanggal 8, 15, dan 22 November jam 10 pagi di FLC Office. Kelas ini dipersiapkan bagi pasangan yang akan merencanakan pernikahan di tahun 2026. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kelas ini, saudara dapat bertanya di area Home Lounge. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum dari itu, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami bisa tiba di tempat ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada siang hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang siap untuk menyembah dan memuji nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada siang hari ini Tuhan, Engkau jamah setiap hati yang hadir. Biarlah Tuhan setiap jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan dapat merasakan kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan mereka, memeluk mereka dengan kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Mari yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa mujizat terhebat daripada luar saja. Amin.
keajaiban yang telah ku terima tak akan melebihi keselamatan yang telah kau beri bagiku. Tak tergantikan kasih-Mu selamanya mulia. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Di antara semua keajaiban yang telah ku terima tak akan melebihi keselamatan yang telah kau beri bagiku. Tak tergantikan ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Berikan tepuk tangan semua buat Tuhan semua. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa. Siapa yang percaya boleh saja lambaikan tangannya. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan
seru. Kau Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan
janjinya tak pernah berubah. Mari bersorak. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Mari masuk pada hadapanmu tak hilang. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran. Hidupmu kemenangan terjadi. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Sebab tempat perlindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah gunung batu kami Tuhan. Engkau adalah kota benteng perlindungan kami. Tiada nama lain yang kami sembah, hanya nama Yesus di atas segalanya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sama-sama nyatakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Sama-sama saya kita semua bangkit berdiri. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Berangkat sembahmu bagi Tuhan, kami percaya, sebab kuasa-Mu besar. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. Berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Nyatakan bersama. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. I'm no longer slave to fear, for I am a child of God. Sebab kami percaya
defeat. For I am a child of God. I'm no longer slave to fear. For I am a child of God. For I am a child of God. For I am a child of God. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Tuhanlah ibadah sore hari ini. Biar pujian penyembahan ibadah ini menyukakan hati Tuhan. Sekaligus kami bersedia lagi dituntun, bersedia lagi diingatkan. Agar kami boleh jalan bukan seperti apa yang dunia mau. Bukan seperti apa yang kami mau. Tapi seperti apa yang Bapa mau. Jangan lewatkan satu orang pun Tuhan. Yang hadir siang hari ini. Pulang tanpa berkat Tuhan. Urapilah hamba-Mu. Layakanlah ya Tuhan jadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Mari yang siap dilawat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Silakan duduk. Selamat siang menjelang sore. Shalom. Ya, senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara sesuai dengan apa yang ditaruh di dalam hati gereja Tuhan di tempat ini. Satu tema, a whole and resilient life is prayer. Ya, keutuhan dari ketangguhan hidup adalah doa. Sebelum saya terusin saudara-saudara, saudara ini pendoa bukan ya? Coba lihat kiri kanannya, lihat wajah-wajah pendoa bukan ya? Saudara-saudara, kekristenan tanpa doa, ya, dia tidak akan menjadi kekristenan yang berdampak. Ingat ini, saudara-saudara. Pelayanan tanpa doa akan menjadi pelayanan yang lemah, tidak akan berdampak. Keluarga tanpa doa akan rapuh. Saudara-saudara, orang yang berdoa adalah orang yang terkuat di muka bumi ini. Ingat ini, saudara-saudara. Jadi orang yang paling kuat di muka bumi ini bukan Hulk. Ya, bukan Thor. Ya. Orang terkuat di muka bumi ini adalah orang yang suka berdoa. Ini benar Bapak Ibu, dengar nih orang muda. Ya. Next coba. Berdoa itu sejatinya bukanlah sekedar prosesi ritual. Saudara, kalau saudara menganggap berdoa itu harus seperti ada prosesinya, nanti saudara berada di bawah tekanan. Ya. Berdoa itu bukan sekedar sikap dan bentuk tubuh. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus sembarangan bentuknya. Bukan, tapi kalau saudara mengatakan bahwa berdoa itu berkaitan dengan bentuk tubuh, ya tangan, seperti apa, lipat tangan atau enggak lipat tangan ya? Angkat tangan, sederetan kuping atau agak tinggian sedikit? Kalau nyanyi sudah mesti angkat tangan atau angkat tangannya digoyang-goyangin begini? Nyanyi mesti bergerak begini atau ke belakang? Dengar nih, ini berkaitan ya. Saya punya teman ya, saudara-saudara. Tuhan kirim saya untuk memenangkan dia. Dia itu kalau berdoa, itu prosesinya banyak. Saudara-saudara. Kalau satu prosesi ini keliru, maka itu mereka anggap itu tidak diterima. Harus diulang. Dan mereka semua rata-rata taat. Jadi betul ya, bentuk kakinya seperti apa, bentuk tangan. Lalu posisi, saudara posisi berdoa ke arah mana? Kiblat saudara ke mana? Ke Yerusalem?
Yerusalem dari sini kiri atau kanan? Ya. Ini kan seperti itu ya. Lalu kita harus pakai pakaian apa? Ya. Waktu. Ada orang bilang waktu yang terbaik adalah doa ketika bangun pagi. Berarti maaf yang tidak bangun pagi. Doa saudara tidak terlalu bagus. Ada orang yang berkata doa semalaman lah yang paling bagus. Nah, seperti apa ini, saudara-saudara? Kalau ini saudara jadikan sebuah hukum Taurat baru, maka doa bukan merupakan sesuatu yang membawa kita bersukacita. Ingat ini, saudara-saudara. Lalu berapa kali? Karena beberapa kepercayaan doanya diulang sampai beberapa kali. Ya, bahkan yang dekat dengan kita, Katolik ya, saudara-saudara ya. Itu juga kan doa Bapa Kaminya kan beberapa kali itu, saudara-saudara. Satu kali saya menghadiri sebuah ibadah penghiburan, tapi jemaat Katolik ya. Saya ajak anak saya Given. Lalu saudara-saudara, dia duduk bagian baris keempat. Ya, dia duduk baris keempat. Lalu baris pertama itu doa Bapa Kami terus Salam Maria gitu loh. Ini maaf ya, bukan nyinggung ya. Saya bukan dalam rangka untuk menyinggung. Saya cuma ngomong ada prosesi-prosesi tertentu yang memang harus dilakukan. It's okay, silakan aja berdasarkan keyakinan. Lalu yang kedua sama, doa Bapa Kami, lalu ada Salam Marianya juga. Lalu yang ketiga, doa Bapa Kami, Salam Maria juga. Yang keempat, anak saya, wah jangan-jangan bergilir nih. Lalu dia searching di Google, doa Bapa Kami kayak gimana ya. Terus Salam Maria bagaimana. Dia udah deg-degan begitu. Padahal enggak, prosesinya cuman kalau nggak salah ada 13 kali kalau nggak salah. Iya dia nggak sampai. Cuman dia habis kebaktian ngomong, Pak aku deg-degan Pak. Gitu. Aku nggak tahu Salam Maria kayak apa. Jadi aku searching di Google udah siapin dah kalau misalnya tiba di gilirannya udah sampai seperti itu. Saudara-saudara, sejatinya doa itu bukan soal prosesi. Ingat nih. Tapi bukan sembarangan. Ya, bukan sembarangan. Ya, ingat nih. Next coba. Berdoa itu seharusnya memberi kesukacitaan dan damai sejahtera. Karena berjumpa dengan sumber kelegaan. Ya. Bukannya malah memberi tekanan karena prosesi ritual agama yang kaku dan baku. Saya diceritain sama teman saya yang saya menangin tuh. Dia kalau mau berdoa ya harus basuh gitu. Nah waktu basuh itu, ini maaf ya bukan jorok ya, nggak boleh kentut saudara-saudara. Jadi kalau misalnya dia kentut, itu harus ulang basuhnya. Ini mau berdoa, jadi dia berharap lagi basuh jangan kentut gitu. Nah biasanya kalau misalnya dia masuk jam-jam subuh, ya itu banyak batalnya itu saudara-saudara. Karena jam-jam subuh itu banyak anginnya, jadi dia basuh ya, dia nggak basuh bisa berulang-ulang loh. Sampai di rumah, ya dia balik lagi. Saudara bisa bayangin ya, saudara patut bersyukur karena pengorbanan Kristus. Kita saudara-saudara berdoa tidak terikat dengan ritual. Kalau kita ini tidak ditebus oleh Tuhan, kita memerlukan imam. Kita memerlukan tata cara untuk kita datang kepada Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib? Ya saudara-saudara, apa yang terjadi? Bait suci, ya saudara-saudara, tirainya antara tempat kudus dan tempat maha kudus itu terbelah jadi dua. Dan saya percaya saudara-saudara, ini perbuatan dari Tuhan. Bahwa sejak kematian Tuhan, kita itu memperoleh keberanian untuk bisa menghampiri Allah secara pribadi. Ini luar biasanya doa. Next coba. Berdoa bukanlah bertujuan mendapatkan validasi dan legitimasi agamawi. Kelihatan ya kalau orang lakukan ini, wah ini tingkat rohaninya udah keren nih, udah tinggi. Ini kan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Coba bantu kita operator ya, Matius 5 ayat 5 dan 6 coba. Matius 5 ayat 5 dan 6.
Matius 5 ayat 5 dan 6. Matius 6 kali ya. Matius 6 maksud saya. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi doa punya tujuan mereka. Supaya apa? Supaya dilihat orang. Ngapain supaya dilihat orang? Orang kasih legitimasi, oh keren nih. Wah hebat nih, gitu loh. Doa seharusnya bukan ini, Bapak Ibu. Ya, lihat ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintu. Supaya malah nggak ada dilihat orang. Ya saudara-saudara. Jadi ada orang-orang tertentu yang melakukan ritual, salah satunya masuk di dalamnya, yaitu berdoa. Tujuannya untuk mencari validasi. Keren lah, hebat ya, keren loh. Sama ini kalau misalnya diurai ke kanan atau ke kiri, kan bukan cuma doa doang kan, pelayanan kan. Pelayanan supaya dibilang keren. Wah keren loh, gitu dong, keren. Emang pelayanan kita buat keren-keren kah? Saudara-saudara, enggak. Ada sesuatu yang lebih esensi yang saudara mesti tangkap nih. Next. Berdoa sejatinya bukanlah sekedar syarat mendapatkan sesuatu yang kita minta. Nah ini sedikit berbau rohani dan ada dasar teologianya. Tapi kalau saudara tidak hati-hati, saudara-saudara, kita juga bisa keliru di sini. Jadi ingat ya, berdoa sejatinya bukanlah sekedar syarat mendapatkan sesuatu yang kita minta. Walaupun di Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi saudara dengar nih, yang menjadi penting adalah apa yang kita minta itu. Nah kebanyakan kita justru dipengaruhi oleh ya kepentingan pribadi yang bisa sangat jauh dari apa yang Tuhan mau. Jadi doa itu bukan sekedar satu deretan permintaan. Walaupun itu boleh saudara-saudara. Kita minta boleh. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, apa yang kita minta? Itu. Jadi artinya sekali lagi, berdoa sejatinya bukanlah sekedar syarat untuk mendapatkan sesuatu yang kita minta. Tidak sedikit pencari pesugihan pun berdoa. Ya kan? Ke Gunung Kawi, ke tempat-tempat keramat. Ya ke gunung-gunung ini, ke gunung-gunung itu. Ke kuburan ini, ke kuburan itu. Berdoa gak mereka? Berdoa. Ngapain saudara? Minta kan? Apakah orang yang berdoa di situ peduli dengan yang pemberi doanya? Tidak. Gak perlu, yang penting gue dikabulin. Padahal esensi doa bukan ini. Nanti saudara tangkap kepada sesuatu yang, nah kalau saudara mau tahu, makanya tadi saya tanya, saudara pendoa bukan? Nah ini doa yang sejati ini, lihat ya. Berdoa sesungguhnya adalah membangun keintiman, lihat ya, dengan Bapa. Dalam karya Yesus Kristus lewat pimpinan Roh Kudus agar, nah ini, lihat, agar kita semakin mengenal Allah dan berjalan seirama dengannya. Jadi doa yang sesungguhnya, saudara dengar nih, siapapun saudara yang hari ini tadi menjawab, oh saya suka doa. Doa itu sejatinya saudara-saudara membangun hubungan, ya, supaya kita lebih mengenal Allah dan bisa jalan seirama dengan Dia. Bukan Allah lah yang mengikuti apa yang kita mau. Kitalah yang mengikuti apa yang Allah mau. Bahkan permintaan-permintaan kita dibolehkan sejauh seirama dengan apa yang Tuhan mau. Gitu loh. Coba bantu lagi. Hosea 6 ayat yang ketiga coba. Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga dikatakan gini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau saudara lihat ayat yang ke-6 coba, ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ini kan soal ritual.
Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran, lebih daripada ritual. Sebab ada orang yang berdoa, orang itu jauh hatinya. Tuhan Yesus pernah mengecam, bangsa ini sedang berdoa, sedang memuliakan aku, tapi hatinya jauh. Gitu loh. Makanya saya tadi ngomong, orang berdoa pesugihan yang ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Dia nggak terlalu peduli dengan pribadi pemberinya. Yang penting kalau aku berdoa, apa yang aku inginkan aku dapat. Apakah begini doa? Bukan, saudara-saudara. Doa adalah semakin mengenal, semakin dalam. Supaya apa? Supaya kita seirama. Seirama. Jadi boleh minta apa aja nggak? Boleh. Tapi masalahnya itu bertujuan untuk seirama dengan Tuhan atau enggak? Jadi boleh nggak minta tambahan gaji? Boleh. Tambahan gajimu seirama nggak dengan apa yang Tuhan mau? Itu masalahnya. Boleh nggak minta anak-anak sukses? Boleh. Doain biar anak-anak sukses. Tapi anak-anakmu sukses untuk kesukaan Tuhan nggak? Itu pertanyaannya. Jadi mesti ditambahin. Tuhan berkati anak-anakku supaya sukses. Supaya dia memakai kesuksesannya untuk kesukaanmu. Gitu. Berdoa buat gigi sembuh, boleh gak lagi sakit? Tuhan, gigi lagi sakit nih Tuhan. Boleh gak? Boleh dong. Supaya apa? Supaya saudara sehat dan saudara memuliakan Tuhan. Jadi apa saja boleh. Coba buka Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7, coba. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, seirama ini saudara-saudara, segelombang namanya. Mintalah dua hal saja. Salah. Mintalah apa saja? Apa saja. Gitu loh. Jadi tadi saya bilang doa sejatinya bukan sekedar soal minta. Gitu loh. Tapi soal mengenal. Jadi segala sesuatu yang kita doakan, kalau kita sudah seirama, itu semua demi kepentingan pribadi yang kepadanya kita datang. Saudara pernah tahu istilah Yehovah Jireh enggak? Yehovah Jireh apa artinya? Allah menyediakan. Timbul pertama kali waktu peristiwa apa Yehovah Jireh? Regu A. Regu B. Penonton. Yehovah Jireh itu timbul waktu peristiwa waktu Allah menyediakan domba kepada siapa? Kepada Abraham. Nggak tahu lagi peristiwanya. Ya oke, saya ulang sedikit. Ini karena ada kepentingan dengan apa yang saya khotbahkan. Ya saudara-saudara. Ketika iman Abraham diuji, saudara-saudara. Allah meminta, bukan Abraham berikanlah onta 500, kambing 500, domba 1000. Abraham bisa, siap. Saudara-saudara lihat. Yang paling berharga bukan dombanya, saudara-saudara. Yang paling berharga bukan kambingnya. Atau Abraham, serahkanlah istrimu Sarah. Siap. Mungkin ya, karena Sarah udah lanjut. Gitu. Jadi kan kalau Sarah akhirnya diminta untuk dibunuh, misalnya ini dibunuh, mati, itu kan mati kehendak Tuhan kan. Jadi kan Abraham kan bisa cari yang lebih muda. Jadi ketika Abraham dengar misalnya, serahkanlah Sarah, siap. Tapi saudara-saudara, Abraham dengar, Abraham serahkanlah Ishak. Coba. Itu kayak ditikam. Saya menikah 96 Bapak Ibu. Baru dapat anak 2003. Saya 8 bersaudara.
Istri saya 6 bersaudara. Tapi untuk dapetin anak 1, saya harus nunggu 7 tahun. Ada yang lebih lama tentu dari saya pasti. Tapi 7 tahun juga bukan sebentar. Ya, kalau saudara menikah lalu 1 tahun kemudian dapat anak, sayang nggak? Sayang lah, masa dapat anak nggak sayang. Apalagi nunggu. Nggak nunggu aja sayang, apalagi nunggu. Jadi saya sayang sekali dengan anak saya. Dekat sekali. Masa-masa umur 4 tahun itu sulit untuk pergi pelayanan karena dibujukin dulu. Dia nangis gitu karena dekat dengan saya. Satu kali saya pernah ajak dia ke time zone waktu dia masih anak-anak kelas umur 5 tahun, 6 tahun. Karena masih sepi ya saudara-saudara, main mandi bola. Tiba-tiba kira-kira 20 menit datang ada satu keluarga. Masuk juga anaknya ke mandi bola. Anaknya saya menafsir ya, kurang lebih umur 7 tahun lah. Lebih tinggi, lebih gemuk. Anak saya kurus, kecil. Saudara-saudara, masuk mereka main. Rupa-rupanya kan naik, ada tangga buat perosotan, lalu terjun ke bola gitu ya. Anak saya lagi naik pelan. Ini anak baru nih, ada di belakangnya. Jadi kehalang sama anak saya. Jadi kelamaan mungkin ya, saudara-saudara. Jadi disusul. Tapi tetap kehalang sama anak saya. Anak saya dijitak, saudara-saudara. Mendidih, saudara-saudara, saya kasih tahu. Saya mau bereaksi, anak saya nangis langsung. Saya mau langsung jitak, tapi kan saya ingat saya hamba Tuhan. Masa saya jitak anak orang? Aduh, saya buru-buru peluk anak saya. Udah saya nggak mau ribut, saya udah yuk kita pindah. Kalau dulu ya saudara-saudara, itu bapaknya saya bilang, lu ajar anak lu, kalau enggak lu gue tampol lu. Betul Pak. Ya jadi kita udah nunggu anak aja 7 tahun begitu, sayang. Apalagi Abraham. Abraham nunggu anak berapa lama? Hah? Berapa lama? Bro, regu A. Regu B. Penonton. Waktu Abraham dijanjikan anak, Allah berfirman waktu Abraham umur 75 tahun. Kamu akan mendapatkan seorang anak. Anakmu banyaknya nanti keturunanmu tuh akan seperti pasir di tepi laut dan bintang di langit. Jadi menunggu anak berapa lama? Hah? Salah. Abraham nunggu anak sejak dia menikah umur 18 tahun. Lama banget itu saudara-saudara. Cuman dijanjiin anak waktu umur 75. Jadi nunggu anak sebenarnya udah lama. Itu anak diminta Bapak Ibu. Abraham tahan gak? Taat. Kenapa saudara-saudara taat? Karena dia percaya. Masa anak yang katanya olehnya akan mendapat keturunan dibunuh? Pasti kalaupun iya, pasti dia dibangkitin gitu loh. Atau kepercayaan lain lah, yang penting dia mau taat. Saudara bisa bayangin ya. Dia jalan ke Bukit Moria. Dia bilang, Ishak, ikut papa. Kemana Pak? Kita ke Bukit Moria. Ngapain Pak? Kasih korban bakaran. Siap. Lalu Ishak bawa bara dan semua persiapan. Di tengah jalan, Pak. Domba mana, Pak? Kenapa nggak dibawa? Kan dombanya di rumah banyak. Tapi di jalan nggak bawa domba. Lalu Abraham ngomong apa? Allah akan menyediakan. Jalan lagi. Kapan disediainnya kata Ishak kan? Tanya lagi, Pak. Ini semua udah tersedia. Domba mana? Itu kan sebenarnya Abraham mau ngomong siapa saudara-saudara? Kamu dombanya. Cuman gak tahan. Setiap kali pertanyaan itu timbul. Coba bayangin. Orang aja jitak anak kita, kita marah. Masa kita yang sendiri yang mau bunuh anak kita? Dan apa yang terjadi saudara-saudara ketika Ishak diikat. Ishak tahu saudara-saudara bahwa dia yang mau dikorbanin kan. Alkitab nyatet gak Ishak berontak? Aku Pak? Kabur dia di Bukit Moria main kejar-kejaran terus. Ishak di sini. Gitu.
Tapi Ishak nggak kabur. Itu kerennya saudara-saudara. Bagaimana seorang anak itu punya iman yang sama. Keren banget saudara-saudara. Lalu ketika Ishak diikat, ketika Abraham angkat pisau, saudara lihatnya. Kan Alkitab yang bilang Abraham mengangkat. Ini Abraham udah gemeteran, udah takut, udah pasrah, udah berkecamuk gitu. Dia mau tikam, dia mau pilih ditikam di mana nih. Pokoknya sekali harus mati. Sebab kalau nggak mati, waduh kelamaan, saudara-saudara. Jadi dia mau pikir di mana nih, saudara-saudara. Tapi waktu dia mau tikam, saudara-saudara, Abraham, suara Tuhan, stop. Telah kulihat imanmu dan ketaatanmu. Tiba-tiba, di sebelah kanan ada kambing tersangkut. Coba kira-kira begitu. Nih saya tanya nih, poinnya ini. Allah lah yang menyediakan dombanya. Betul nggak saudara-saudara? Allah sediain buat siapa? Gua. Allah siapin buat siapa Bapak Ibu? Kalau saudara dikasih, Allah siapin buat siapa? Allah siapin buat Allah. Jadi Allah kasih domba untuk dikorbankan buat siapa saudara-saudara? Buat Allah. Ya kalau saudara ngerti apa yang saudara minta, seharusnya saudara akan seirama dengan Tuhan. Makanya saya ngomong ya Bapak Ibu ya, orang yang tahu makna doa, dia adalah orang yang terkuat, tertangguh, terhebat di dunia. Kalau dia berdoa dengan cara yang atau makna yang sesungguhnya. Next, saya mau tutup dengan satu cerita ya saudara-saudara ya. Anggap aja saya sekolah minggu. Saya lihat jarang sekolah minggu soalnya. Saya tanya berapa kali. Gagal terus. Soalnya saya lulusan sekolah minggu. Saya aja saudara-saudara buka kitab Esther. Ya, kitab Esther. Esther pasal yang kedua. Jangan-jangan saudara tahu, ya kitab Esther ada katanya. Kirain Yohanes doang. Esther pasal 2. Ini cerita keren loh Bapak Ibu. Lihat nih ya. Esther 2 ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini setelah kepanasan murka Raja Asveros. Asveros ini anaknya Darius. Kerajaan Media Persia. Dia menikah dengan anak dari Raja Persia. Ini Asveros nih. Ya. Terkenanglah Baginda kepada Wasti. Wasti ini permaisuri. Queen Vasti ya, Queen Vasti. Dan yang dilakukannya kepada apa yang diputuskan atasnya. Jadi gini ya saudara-saudara, satu kali Ahasuerus mengundang banyak raja-raja dan pembesar-pembesar, pegawai-pegawai, pejabat-pejabat tinggi. Lalu pesta pora mereka. Nah saudara-saudara, Ratu Wasti itu adalah ratu yang sangat cantik, terkenal kecantikannya. Ya. Dan para tamu pengen Ratu Wasti diundang. Karena pada waktu itu Ratu Wasti tidak hadir. Gitu. Jadi semua raja-raja diundang, pejabat-pejabat itu yang diundang pengen. Dia ngomong sama raja. Sekiranya berkenan kami ingin melihat permaisuri. Ya, kecantikannya, kepiawaiannya. Waduh. Waktu diundang permaisuri nggak mau datang. Saudara-saudara. Oh diutus-utus di WA, cepetan datang, gak mau juga. Saudara-saudara. Mungkin lagi nonton drama Korea kayaknya. Pokoknya gak mau datang saudara-saudara. Nah ternyata, saudara dengar nih ya. Itu sebenarnya sebuah penghinaan di kerajaan itu. Jadi wanita itu harus tunduk. Jadi itu sebuah penghinaan. Jadi raja-raja pada waktu itu mengatakan, engkau telah dihina dan bukan cuma engkau yang dihina, kami semua dihina di sini. Dan apa yang terjadi? Pelajaran apa yang akan diberikan kepada bangsa-bangsa kita kalau ada seorang permaisuri dipanggil oleh rajanya tidak datang?
Akhirnya dibuatlah sebuah usulan, kamu harus ceraikan Ratu Wasti. Dan Raja Ahasveros nurut. Panas, marah dia, malu juga. Akhirnya Ratu dibuang. Diceraikan. Nah, kelanjutannya ini. Ya, ayat 1. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasveros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya dan kepada yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Yang gak elok gak boleh. Jadi cari nih. Hendaklah raja menempatkan kuasa di segenap daerah kerajaannya. Coba lihat, semua jajahan. Karena seluruh dunia hampir dikuasai oleh Media dan Persia ini. Supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai. Hegai ini kepala kecantikan para orang-orang wanita pada waktu itu ya. Sida-sida raja dan penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Maka saudara-saudara, menurut catatan mungkin lebih dari 1.000 wanita dari seluruh negara jajahan dan daerah-daerah di sekitarnya mendaftar. Semua ikut. Ya, tinggi rata-rata 165 ke 178. Ya, berat nggak ada yang 80, nggak ada saudara-saudara. Semua rata-rata berat antara ya 57 sampai 65 seperti itu. Jadi semuanya oke. Lihat, pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika diangkut dalam pembuangan Raja Nebukadnezar Raja Babil. Mordekai itu pengasuh Hadasa. Hadasa ini nama Ibraninya, yaitu Esther, anak saudara ayahnya. Jadi keponakan nih. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu, Esther maksudnya, sangat baik pada pemandangannya, pada pemandangan Hegai, dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaannya dan asal-usulnya karena dilarang Mordekai. Ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat nih 1.000 orang perempuan ini yang cantik-cantik menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenakan lagi masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Esther anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai,
sida-sida raja, para penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikian Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan ini bulan Tebet pada waktu yang ketujuh dalam pemberitaan Baginda. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Ada satu cerita yang menarik, saudara-saudara. Dari 1.000 orang, semuanya cantik, Pak. Karena yang tidak cantik dilarang. Semuanya dapat kesempatan. Semuanya dapat pelajaran kecantikan. Kayak Miss Universe. Pertama ya ini, saudara-saudara. Jadi 6 bulan diajarin bagaimana mempercantik diri, bagaimana membuat kulit semakin mulus, badan wangi, bagaimana menciptakan bulu mata yang lentik. Ya saudara-saudara, makeup yang bagus, semua diajarin 6 bulan. Semua sama. Masuk ruangan diajarin bagaimana meracik wangi-wangian, mempersembahkan buat pasangan kalau misalnya suami seperti itu. Waduh, semua wangi-wangian, wangi rempah, wangi buah, wangi bunga, wangi apapun ya saudara, itu tersedia karena fasilitasnya ada. Dipersilakan mereka meracik wangi-wangiannya sendiri sesuai dengan apa yang mereka anggap bagus. Supaya apa? Supaya sekali kelak kamu dipanggil oleh raja, datang pagi, pulang sore, misalnya ya saudara-saudara, raja mulai ngomong, berbicara, persembahkan apa, lalu raja mulai menilai, semuanya sama saudara-saudara. Tapi kenapa Esther yang akhirnya dipilih? Apakah Esther lebih dari yang lain? Mungkin karena kehangatannya. Tapi apakah karena kehangatannya? No. Rahasianya ini. Coba lihat ayat yang ke-15. Ketika Esther, anak Abihail, ya ini saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak mengendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan. Siapa? Hegai. Jadi saudara-saudara, karena Esther orangnya baik, hangat, suka nolong, gak judes sama yang lain, Hegai suka. Saudara tahu saya Hegai? Kepala asrama, kepala para wanita-wanita cantik yang dandanin dia, yang ngajarin, yang tahu rahasia kesukaannya raja. Dia yang melayani Wasti. Jadi saudara-saudara, karena Hegai suka bergaul sama Esther, Esther bergaul sama Hegai, Hegai kasih rahasia, Esther. Kamu kalau dapat giliran, dengar ya. Kau suka baju warna apa? Kalau aku sih sukanya biru dongker. Dengar, kalau kau dapat giliran, jangan pakai biru dongker. Jangan merah, jangan pink, jangan coklat. Hijau. Ini kesukaan raja. Jangan hijau lumut. Jangan hijau daun. Catat nih. Hijau apa? Hijau tai kuda. Pilih. Jadi kalau kau cari gaun, kalau kau cari long dress, dengar nih ya. Kau mesti kasih belahan. Dengar. Jangan 1 jengkal di atas lutut. 2 jengkal. Tepat, nggak boleh ngewer sampai lantai. Harus tepat, percis di atas lantai. Kalau kau ditanya raja, jangan buru-buru jawab. Ya raja tidak suka. Tapi juga jangan diam. Kalau kau ketawa, gigi jangan terlalu lebar. Raja tidak suka. Ya, dengar. Kalau kau pilih wewangian parfum, dengar. Raja suka sedikit bau apel, sedikit. Bau bunga-bunga liar. Kasih bau-bau bambu sedikit, bau-bau bambu. Ya, kasih cengkeh sedikit, sedikit. Lalu kau racik, kasih sedikit warna-warna, bau-bau coklat, kasih sedikit kau aduk. Saudara-saudara lihat. Lalu datanglah para pemain musik. Lalu mengiringi Esther. Kita persilakan dulu biar ini. Ya.
Saya raja tidak suka diganggu katanya. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika nama Esther, Esther, si Manung Khalid. Saudara lihat ya, Esther datang. Waktu raja lihat, hijau tai kuda. Dengar nih saudara-saudara, waktu dekat dengan raja, waktu raja cium, waduh, wangian yang dia suka. Waktu raja tanya, Esther tidak buru-buru jawab. Esther senyum-senyum, enggak ketawa lebar, gigi enggak terlalu kelihatan. Saudara dengar, semua yang dibuka oleh Hegai, Esther lakukan. Dan itu menyukakan hati raja. Bapak Ibu dengar nih saudara, kalau kau berdoa, temukanlah apa yang Tuhan suka. Kau punya gaya sendiri mungkin. Kau punya tipe sendiri. Kau punya gaya pelayanan sendiri. Kau punya gaya ini sendiri. Pernahkah kau bertanya, Tuhan, gayamu seperti apa sih Tuhan? Aku lebih baik ikut Tuhan daripada ikut apa yang aku anggap baik. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara, temukan esensi dari doa. Doa adalah minta Roh Kudus memimpin saudara. Supaya setiap kali saudara doa, itu merupakan kesukaan Tuhan. Kalau kau doa buat keluargamu, biar itu merupakan kesukaan Tuhan. Saudara berdoa buat karirmu, biar itu juga merupakan kesukaan Tuhan. Semua kesukaan Tuhan pasti ada hubungannya dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia mungkin dia. Ku terhubung denganmu. Kasih-Mu layakkah seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Ordoboste kalabasya. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Kami mau melekat erat dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Musik saja dengan lembut. Mari brother sister, tundukkan kepala. Adakah kau suka berdoa? Dan doa itu merupakan cara saudara mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Kau dipimpin menjadi seperti yang Tuhan mau. Bahkan permintaan-permintaanmu, apa saja, semua seperti apa yang Tuhan mau. Tidak ada kekuatan terbesar dari orang yang ketika berdoa seirama dengan Tuhan. Siapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini dengar firman Tuhan, engkau tangkap sesuatu. Bukan soal ritual, bukan soal kapan, berapa lama, gaya apa, bukan. Tapi soal apakah kau mencari dan mau mengenal Tuhan lebih dan lebih
dan lebih. Supaya apa saja yang kau doakan, dengar ujungnya untuk kesukaan Tuhan. Kalau hari ini kau berkata, hari ini firman Tuhan buat saya ini. Bolehkah kau taruh tanganmu di dada, izinkan Tuhan jamah saudara hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, kau jamah setiap mereka Tuhan. Mereka yang taruh tangan di dada, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah. Tuhan bentuk suatu paradigma yang baru Tuhan. Tentang kehidupan doa yang sesungguhnya. Jamah Tuhan, adakan kebangunan rohani. Supaya mereka boleh intim berjalan seirama, segelombang dengan Tuhan. Mengenal isi hati Allah. Dan kami tahu orang-orang yang seperti ini Tuhan adalah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara, bahkan memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Shalom. Anda diberkati sejauh ini, amin. Terima kasih Pak John, senang bisa ketemu. Saya dari Wush tadi, saya udah pelayanan dari pagi 3 kali ibadah. Jadi saya berharap banget panitia di sana bisa membantu Wush saya untuk tepat waktu. Tapi puji Tuhan, Wushnya oke. Tapi pas sampai sini hujan banget, di luar lagi hujan sekali. Terus traffic. Tapi saya bersyukur Pak John ada 2 ibadah ya. Sama sore nanti ya. Jadi yang mau kopi-kopi dulu mumpung hujan. Jam 4 balik lagi. Dengar firman Tuhan. Tadi saya sempat sedikit cuplikan bagian terakhir tapi it touch my heart. Gimana caranya kehidupan iman kita selalu mau mencari apa yang Tuhan kehendaki. Itu kan perlu kerelaan ya. Gak boleh dipaksa. Tapi kalau kita mencari sesuatu yang Tuhan kehendaki, bahkan kita minta ke Tuhan, Tuhan pasti kasih jawaban. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Saya keinget hari Kamis kemarin saya sama istri saya lagi makan. Waktu saya mau pergi untuk makan bareng istri saya masuk ke satu restoran. Saya gak melakukan reservasi. Pas saya masuk, kebetulan 2 meja paling depan ada sahabat saya yang notice saya. Sahabat saya ini baru jadi menteri. Bahkan mengelola salah satu saat ini menteri yang populer. Punya power yang luar biasa. Terus tiba-tiba pas dia lihat saya, waduh katanya. Pak Pendeta nih katanya. Sama ibu negara. Jadi akhirnya ya tentunya saya gak janjian sama mereka. Karena mereka juga duduk. Ada 3 orang, 2 yang lain juga saya kenal. Tapi sambil nunggu dia bilang, duduk dulu dong bareng. Kita punya makanan juga belum datang. Akhirnya saya sama istri duduk, kita jadi berlima. Ditarikin kursi karena sebenarnya kursi cuma ada 4. Tapi yang kenapa akhirnya saya sharing, dengar dari tadi Pastor John, teman saya jadi menteri ini bilang begini, paling enak jadi FJ katanya. Ngomong kedua temennya, paling enak jadi FJ, urusannya udah surga katanya. Udah gak ngurusin dunia katanya, udah paling bener nih, FJ paling bener nih. Tapi ada satu perkataan yang kaget juga dia ngomong. Tapi kalau jadi FJ, siap-siap gak bisa kaya. Maksudnya gini, kalau jadi pendeta gak bisa kaya, dia bilang begitu. Maksudnya dia gitu. Ini udah paling bener jadi FJ katanya. Disukain semua orang. Didoain semua orang katanya. Udah paling bener urusannya langsung surga. Cuma katanya, sambil bercanda maksudnya. Gak bisa kaya katanya. Kehidupan Kristen iman kita emang standarnya akan gak pernah sama standar dunia. Jadi kalau boleh jujur, ngejalanin kekristenan tiap hari. Kalau gak kuat-kuat iman di dalam berdoa, pasti tumbang.
Karena seperti saya selalu katakan, saya senang Anda ke gereja, tapi gereja yang sesungguhnya itu di luar sana. Sama keluarga, di marketplace, di pekerjaan, lagi mimpin, lagi dipimpin, lagi happy, lagi terima, lagi dibatalin, harus nunggu lama. Di luar sana penuh kekejutan, banyak hal yang mengagetkan. Dan seringkali, kadang-kadang yang mengagetkan dampaknya juga gak selalu benar buat kita. Karena peperangan terus secara spiritual, daging, hal-hal yang lahiriah duniawi terus. Nggak mungkin saya ada di sini kalau nggak punya mental. Karena bergereja gampang, memimpin gereja nggak pernah susah. Tapi yang tadi tuh, di saat tidak ada orang, nggak ada orang, siapapun kita panggilannya. Kalau tadi kan yang melayani, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, kepala keluarga, kita kan saya harus bertanya terus setiap hari. Ini saya Joshua Supit, pendeta Joshua Supit, di hadapan Tuhan masih benar nggak? Masih yang Tuhan kehendaki nggak, dengan gaya hidup, dengan perjalanan umur, dengan tanggung jawab anak masih yang umur 7 sama 6 jadi laki, suami, jadi bapak, masih normal nggak nih si Joshua Supit? Khotbah, mimpin gereja, ngomongin firman, ngomongin Tuhan. Tapi hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam internal sini. Dan gak mungkin kita bisa melawan kekuatan kuasa hadirat Tuhan. Gak akan pernah menang. Tapi itu yang membedakan. Kalau kita tahu persis apa yang Tuhan kehendaki. Mungkin orang dunia bisa menilai dan berkata, banyak gak enak. Harusnya lu jangan di sini. Wah, coba nggak itu, coba bareng. Tapi you know what? Menuju surga hanya ada satu jalan, di dalam Yesus Kristus. Dan surga itu nggak nanti, mulai dari sekarang, detik ini. Jadi apa saran dari Pastor John Max itu luar biasa. Berdoa. Terserah caranya, gayanya gimana. Berdoa, karena itu antara kita dengan Tuhan. Tadi pagi di kata saya seperti doa itu very personal, very private, tapi dua arah. Dan kita punya Tuhan yang hidup. Saya berdoa Bapak Ibu teman-teman, apapun yang Anda terima hari ini, saya berdoa memampukan Anda menyelesaikan Oktober ini kuat dengan Tuhan. Terlepas dari banyak 10 bulan, terserah apa yang udah terjadi, Anda bisa bercermin, Anda bisa ngomong apa aja tentang hidup dan keluargamu. Tapi jangan pernah anggap sepele Tuhan. Satu perbuatan Tuhan bisa tetap akan membuktikan Oktober ini akan lebih baik daripada bulan-bulan kemarin. Karena Yesus tidak pernah ingkar janji. Sampai ketemu minggu depan, berfellowship seorang dengan yang lain. Mari sama-sama kita boleh berdiri. Pulanglah dengan damai sejahtera. Saya tetap ngundang, hadir lagi jam 4. Nanti Pak John kuatin lagi kita, dilengkapin lagi. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan itu turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dan tidak seorang pun di antara kita ditinggalkan Tuhan. Dia Immanuel kita. Dia berpartisipasi, dia terlibat dalam segala sesuatunya. Dan memberi yang terbaik. Bahkan kita pulang berkepala tegak layaknya seorang pemenang. Dia pembela agung kita dan semuanya dikerjakan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat dan hidup siap jadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ambil waktu bersyukur. Jangan lupa berfellowship.